Jadi kalau ditarik 3-5 kilo dari Ban, itu restoran Thai itu ada 10 dan mereka doing all the same. Jadi at first kita kayak oke, no tom yum soup, no pad thai. Jadi itu dua makanan itu yang kita sama sekali nggak ada di kita. And then kita coba approachingnya tuh kita bawa produk dari Bangkok. Mungkin itu salah satu yang bikin beda. Nah, emang mulainya lu menggilai F&B ini tuh dari mana? Ini paling sebentar, sebenarnya nggak terlalu lama, tapi emang lumayan ngefek tuh pas di Singapura kali ya. Habis itu ke Mozaik kan, yang pas yang di Ubud. Habis itu gue sempet di Andre. Sebenarnya kalau dilihat Andre itu dia tuh bukan cuman chef, dia emang jadi figur aja gitu. Dan cara dia approaching brand segala macam menyenangkan sekali. Jadi kayak ya itu salah satu yang ngebantu buat ini oke juga ya. Tapi sebenarnya lebih belajarnya tuh adalah dia gimana sama timnya, dia gimana sama customer, terus gimana dia present diri dia ke customernya gimana, sama jualannya. Lu punya makan enak, sama lu punya makan dan lu bisa jual, itu dua hal yang beda. Jadi gue sih lebih banyak belajar gimana untuk oke, ini dia cara jualannya gimana ya. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Background Project dan Regency Radio. If you like to hear all about F&B industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Wah, kali ini kita kedatangan salah satu teman saya nih. Beliau ini salah satu teman pertama saya di Bali yang saya udah kenal lama. Man behind dari makanannya Pison nih, yang outletnya sekarang lagi ekspansi di mana-mana, dan beliau juga punya tempat restoran Thailand yang lagi hype banget di Brawa Canggu. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Renaldo Christian. Halo semua. Akhirnya bisa kesempatan di sini. Thank you udah Apa kabar, ngajak ke Dok? sini. Baik. Selalu baik sih. Luar biasa. Iya. Iya. Jadi ini guys, gue sama Aldo ini actually temen, way back ya Do ya. 2010 kali ya. 2010. Di Singapura ya. Ya, zaman kuliah kita ketemu di gereja. Teman main basket di Bishan. Teman main basket di Bishan di Singapura. Dia yang rutin ke gereja, saya yang diselamatkan kayaknya pada saat itu. Dari Singapura, terus kita pas gue ke Bali, lu juga udah di Bali kan? Nah, nggak tahu ya itu ya waktu pas itu seingat gue Juni 2012 gue Juli gue join ya. Oh, beda sebulan. Iya, beda ya. sebulan. Di same brand Same juga. brand juga. Si Aldo dulu di Mozaik yang di Ubud, gue opening tim yang di Batu Belik waktu itu. Yes. Ini teman pertama saya guys, ketika balik lagi ke Bali, teman-teman udah pada perguguran. Yang gue inget banget pertama kali gue balik Bali tuh gue cuma kenal lu dong, Dok. Gak ada lagi ya. Yang lain udah pada gak di Bali, yang zaman dulu kerja. Tapi kayaknya emang zaman 2012 kalau ditarik ke sekarang tuh udah nggak yang terlalu banyak yang di kitchen anyway. Banyak yang gugur. Iya, nggak ada yang kayak abis ini dikit gitu yang kayak dari awalnya cook abis itu jadi head jadi apa gitu kayak udah dikit. banyak yang gugur kan. Malah Toto dikelilingin anak-anak muda semuanya. Iya. It's something new lah. Udah abad lebih lah itu kita kenal ya. Sedekade ya. Cuman Aldo ini luar biasa nih karirnya. Sebelum di Bali kan di Bandung juga ya? Bandung. Bandung waktu itu sebenarnya ada beberapa tempat di Bandung karena balik Bandungnya sendiri sebenarnya kan by accident karena kan tadinya itu mau terus di Sydney karena waktu itu kan di Sydney kan. Terus ada yang ngajak mau bikin tempat segala macam, akhirnya balik ke Bandung gak jadi, bikin usaha sendiri, gak kasih kampret itu ya. Terus habis itu sempat kerja sekali kayak di satu ruko gitu tempat, tapi kayaknya itu terlalu baru buat di zaman itu, main kayak suvi ahead of its time gitu ya. Terus habis itu baru move ke ada brand namanya Ambrogio, baru habis itu itu baru tuh Aldo. Jadi ya Ambrogio tuh dulu lagi rame-rame ya. Aldo dari awal ya Do ya lu set waktu awal itu berdua shout out juga buat ke Edwin juga, dia yang itu bos. 2017
2017. Jadi itu benar-benar kita duaan, benar-benar Setup dari awal. ya, soalnya kan sebenarnya itu gedung udah ada. Gedungnya udah ada, cuma belum kebuka-buka aja. Jadi kita kenalan 2016 akhir, 2017 baru mulai start projectnya. Januari akhir. Jadi waktu itu cuma punya waktu sebulan setengah buat buka karena ngejar tanggal. Ngejar tanggal. Jadi waktu itu 1,5 bulan buka, kita belum ada siapa-siapa. Kita benar-benar cuma berdua doang. Cuma habis itu ya obviously karena itu kan a family business, jadinya dia dibantuin ya dari keluarganya segala macam. Ya udah deh ke setup. Cuma berarti dari otak, dari awalnya brainstorming mau produk segala macam itu kalian setup berdua. Plus sama ada ininya apa namanya AI-nya itu yang Prima Rasa, jadinya itu yang bantu banget. Karena emang secara taste budnya Gokil banget emang. bagus banget sih. Dia jadi emang benar-benar dia yang ngebantu. Jadi kalau dibilang salah satu yang ngebentuk sampai sekarang tuh salah satunya tuh dia juga. Jadi itu buat market ya. Karena kan kalau enak sama buat bisa jualan kan itu kan dua hal yang beda kan. Jadi di situ yang benar-benar bikin satu enak sama bikin 1.000 enak kan beda kan urusannya ya. Dan itu kan gue rame banget. Tapi itu dari awal gak rame? Apa gradually juga? 3 hari biasa aja. 3 hari Selebihnya itu udah. Lu coba diburu 3 hari doang berarti. 3 hari. Soalnya Senin, Selasa, Rebo udah gitu lu di gangbang. Itu gue ingat 3 hari biasa aja. Abis dari itu baru tuh yang full. Tapi emang kan kita kan waktu dulu itu ada 2 lantai. Jadi lantai pertama itu emang buat Produksi juga gak sih? Dapur di bawah kan? produksi itu tadinya belum kebayang karena itu tempat yang sebenarnya gue juga baru pertama kali handle segitu. Itu kan kalau fullnya itu mungkin 400 packs. Jadi waktu dulu tuh lebih tipikal ke iyahin dulu aja, ngejalanin apa enggak ya udah nanti yang gimana. Ada kolam-kolam nyelup-nyelup kaki itu kan? Oh enggak beda-beda. Itu beda lagi? Itu brand, itu itu keluarga tapi itu beda lagi. Oh beda? Beda. Itu namanya 180. Tapi kayaknya sampai sekarang masih ada deh. Masih ada. Tapi kalau buat yang di situ memang kita bukanya bawah doang, baru pelan-pelan ke atas. Atas tuh buat banyak tuh Sweet 17. Sampai akhirnya lu decide buat balik-balik lagi itu kenapa? Sebenarnya 2016 tuh gue tuh udah bolak-balik Bandung Bali. Jadi tuh pas 2016 tempat yang dulunya Shishi itu namanya tuh ada nama tempatnya Shanghai Baby. Nah di situ karena dekat ke Seminyak, dekat Pison tuh gue tuh udah sering bolak-balik dan kenalan. Dan kebetulan teman gue tuh. Oh ini dari zaman lu ngurusin Shanghai Baby lu udah sering tektokan. Dan teman gue tuh yang ngebantu bikinin kayak beberapa menu buat ke Pison. 2016. Jadi dikenalin di sana segala macam, tapi abis itu kan balik tuh. Itu 2015 balik pas ke Bandung bikin tempat di Pascal waktu itu. Gue tuh sering ngepost foto makanan gitu-gitu dari dulu emang sering kayak gitu. And then dari dulu yang lain juga banyak deh postan absurd dari itu. Jadi dari situ sering karena sering ngepost, di approach lah dari grup yang di sana nih. Dari Arlen ini ngepost, nge-approach, terus habis itu baru ya udah deh dari situ. Makanya kalau dulu tuh 2016 tuh gue bisa pagi di flight pagi ke Bali. Mungkin sekitar jam 1-an baru start bikin produk sampai malam. Besok paginya gue udah shift di Bandung lagi. Dan itu kita duit kayak beberapa kali gitu. Jadi awal-awalnya banget kenal tuh gara-gara gitu. And then 2017-18 tuh karena opening Ambro, by 2019 tuh dia nawarin karena kita waktu itu membuka Ubud sama Tamrin. Jadi pikir tuh kayak waktu itu. Oh itu barengan? Idenya kayaknya barengan deh waktu itu deh. Tapi approaching ke guanya juga waktu itu ini bakal ini sama ini nih. Mau nggak? Oh ya udah dari situ ya udah. Boleh deh nyobain nih 2019 makanya start sampai sekarang. Gitu. Sampai akhirnya Pison. Buar. Gue inget banget. Dulu chef kita di Mozaik pas gue baru balik lagi ke Bali ngajakin gue brunch. Ayo brunch, there is a good place nih di dekat gym gue di Peti Tengah. Emang masih ada gym? Ada gym di belakang bagus banget tuh, deket Pison tuh.
yang ada kolam renang. Sampai sekarang mahal aja. Kalau biasanya manusia-manusia normal mah kagak nge-gym di sana. Yang kayak nyampur sama hotel gitulah, ada gym, ada kolam renang. Dia bilang, "Wah, branchnya lu harus cobain branchnya di sini." Nah, gue tahu pertama kali Pison itu jualan makanan itu dari Chef James. Oh, oke. Yang gue pas tahu, "Oh, si Aldo kan di sini." Iya. Terus gue bilang kayak, wah ternyata makanan gue sejauh itu mikir kan tempat ngopi aja ya Pison kan. Ternyata makanannya, weh guys kalau yang lihat yang di Ubud kayak gratis kayak orang makan di sana tuh ramenya. Tapi emang dari 2019 itu justru titik kita lagi mau shifting. Pelan-pelan ke lifestyle ya. Karena to be honest sih jual, kalau image-nya coffee shop terus, mau jual makanan yang agak mahal emang rada susah. Karena orang kan image-nya kepatok sama si kopinya ini. Jadi kayak begitu lihat harga 100 ke atas tuh udah kayak kayaknya gue mending ke restoran aja deh. Nah itu makanya 2019 itu kita tuh mulai pelan-pelan mau shifting si konsepnya gitu. Gue inget tuh pertama kali ketemu dia gue baru pindah Bali tuh dia bilang kayak ya masih belum lah, udah gitu gak lama udah dia gak pernah komplain lagi, rame banget langsung. Makin rame pas Covid juga kan, yang gila-gilaannya. Iya, titik itunya pas Covid, terus pas karena kita juga kan waktu itu syukurnya nggak ngelepas staff. Emang kalau working hour ya ada adjust ya. Tapi kita nggak ngelepas udah staff. Bagus nggak dilepas tuh, udah luar biasa. Gua aja kan Covid kena 3 kali waktu itu gara-gara bolak-balik ke semua tempat kan. Jadi saya pikir Covid yang pertama tuh awal-awal tidak nyata selain sebelum dia kena. Wah, ada yang kena si Aldo. 3 kali full gitu, jadi kayak aduh. Kayaknya awal-awal gak ada yang kena Covid, lu udah kena duluan gitu ya? Iya, 2020 gua kena, 2021, 2022 kena semua. Komplit ya. Tapi itu, lu tuh sebenarnya fokusnya di Pison ngapain lo? Di Pison sendiri emang approaching awalnya itu untuk ngedevelop produk. Tapi memang ketika pas lagi dari awal masuk, emang ngelihat itu produknya kan kuat. Si Pison tuh makanannya kuat, terus habis itu kopinya semuanya kuat juga. Solid banget semuanya. Tapi semuanya orang produk, gak ada orang jualan. Jadi itu di titik dimana ini bisa sih si produknya dibenerin terus, tapi kalau nggak banyak orang tahu kan repot juga. Jadi makanya dari yang tahu yang bikin. Iya, jadi kayak pelan-pelan ya udah deh. Kita coba buat gimana caranya ini biar bisa jualan. Jadi sekarang tuh lebih ke sebagai R&D, bagian R&D, karena research and development. Jadi ya semuanya aja kita developing, dari marketing, dari produk, dari brandnya, ya udah jadi. Core dari produk, tapi apapun yang nyambung ke produk. Lu under lu lah semua. Jadi jadi sebenarnya itu lebih ke partneran sama Arlinnya buat gimana kita caranya ini bisa kita jalan bareng. Benar, kita developing nih. Mau dari depan, mau dari belakang, mau dari semuanya kita developing gitu. Wah, ekspansinya luar biasa nih sekarang. Bolak-balik Jakarta, baru buka toko sendiri juga. Iya. Gimana Dok sekarang dengan ekonomi sekarang? Kayaknya nggak ngefek-ngefek amat ya? Gila-gila sebenarnya dari COVID, dari COVID itu gue tuh ada sempat siapa ya yang ngomong, kan gue kan sering dengerin kayak orang ngobrol gitu karena dari dulu kan emang gue sering dengerin radio. Jadi tiap kalau lagi jalan awet-awet muda gini mukanya anak radio juga guys. dari jalan dulu kayak ke misalnya naik motor ke Ubud segala macam tuh dengerin kayak podcast segala macam. Nah, ada satu orang itu gue yang sering gue lihat tuh namanya stand up comedian Panji Pragiwaksono. Dan dia itu emang bilang kalau misalnya pas COVID itu sebenarnya tuh uangnya tuh bukannya uangnya hilang. Malah nggak bisa keluar. Tapi uangnya tuh lu harus cari nih alurnya tuh, jalurnya tuh kemana gitu. Jadi tapi itu juga happen ke sekarang sebenarnya. Jadi sepanjang kita bisa coba buka jalur transaksinya, jadi kayaknya itu deh. Harus pinter-pinter shifting market juga ya. Harus pinter-pinter kayak ini kalau udah ada di titik jenuhnya harus ngapain ya gitu. Itu yang kita coba. Itu yang mesti di maintain terus buat keep up sama
tren yang berubah-berubah terus segala macam kan. Benar. Itu yang tetap dijaga. Iya. Dan sekarang Aldo ini cerita dong. Wah, ini salah satu yang paling lagi hype nih restoran Thai di Brawe. Namanya Flavors of Ban. Flavors of Ban. Iya. Nah, itu cerita dong konsepnya apa? Lu kepikir dari awal kenapa milih konsepnya itu segala macam? Konsepnya sebenarnya itu tuh lebih ke kita mau bikin, sebenarnya lebih ke dari dulu kan waktu pas di Aussie, tiap pulang kerja tuh kalau malam tuh yang buka tempat yang sampai malam tuh cuma 2, restoran Korea sama restoran Thai. Jadi dari dulu tuh emang sering ke restoran Thai, and then waktu itu abis honeymoon ke sana, sempat bawa istri itu makan ke ada nama tempatnya Chatai di Sydney. Itu lumayan establishment, udah lumayan lama, berapa puluh tahun gitu di sana. Terus dan dari situ dari zaman Thai belum ngetren apa-apa ya? Belum. Dia. Dari zaman 2000, waduh dia zaman berapa ya? Kayaknya 2010 atau di bawah itu deh. Dia udah buka. Soalnya pas zaman gua di sana 2014 pun dia udah termasuk yang pioneernya gitu. Jadi dari sana, terus emang dari waktu itu kan gue married 2022. Dari situ pun kita udah oke, kerja sama mau ada usaha enggak. Nah dari situ idenya oke, kita coba apa dulu yang possible, karena idenya sih pengennya bikin kayak restoran grup gitu. Yang kayak punya beberapa outlet tapi beda-beda makanannya. Waktu itu kebenaran yang ke pop up ya udah bikin cobain Thai deh, karena kita habis dari honeymoon kita nyoba bikin Thai. Lu suka banget sama makanan Thai yang lu makan. Waktu itu emang suka juga. Istri juga cocok. Terus habis itu ya udah deh kita coba. Waktu itu sebenarnya kayaknya waktu itu sempat share ke lu juga kan mau bikin restoran Thai. Iya. Padahal belum ada barangnya, belum ada apa-apanya kan. Belum. Nah waktu itu kebenaran di rumah nyoba bikin first menu-nya waktu itu apa ya? Pat Krapau kalau nggak salah. Pat Krapau. Nyoba itu dulu, dari situ ya udah deh sampai ke sekarang. Ya, jadi idenya kok lu beli wok di sini, lu bawa ke sini woknya. itu sengaja beli karena buat kesini. Itu awalnya berarti diawali dari kayak gitu. Cuman lu sebenarnya masih mindsetnya pengen bikinnya lebih banyak. Cuman lu pengennya start dari si Thai ini. Pengennya bikin kayak restoran group gitu. Mungkin kalau misalkan yang sekarang yang lagi lumayan hype kan kayak Biko, kayak Union, kayak apa 20 Wall. Mereka tuh kan ada kayak beberapa itunya. Dan ya emang pengennya tuh rencananya tuh ke sana gitu. Impiannya ke arah sana ya. Nggak tahu kapan, manifest dulu aja. Cuman impiannya pengennya tapi kayak it's gitu. always start dari satu good outlet dulu kan dok. Benar. Core biasa tuh mereka. Ya udah keren banget sekarang Ban. Lumayan itu buat mengisi ini ya, mengisi waktu luang. Waktu luang yang sedikit itu. Tapi emang waktu lu bikin ban ini kan, gue tau lu pengen bikin Thai udah lama. Cuman pas lu bikin bukanya itu kan lagi kanan bikin Thai, kiri bikin Thai, sana bikin Asian yang ada Thai-nya juga. Nah lu ada bukan keganggu ya, lebih kayak ada yang pengen lu pikirin buat ngebedain lu nggak pas lu mikir? Nah. Buat stand out-nya juga. Jadi kalau ditarik 3-5 kilo dari Ban, itu restoran Thai itu ada 10. Dan mereka doing all the same. Kalau kayak di Kelapa Gading toko bakmi kali ya. Jadi ada 10 restoran Thai. Jadi at first kita kayak no tom yum soup, no pad Thai. Jadi itu kita 2 makanan itu yang kita sama sekali nggak ada di kita. And then kita coba approaching-nya tuh kita bawa produk dari Bangkok. Jadi saus-sausan kan kita kan waktu pertama kali benar-benar itu brand meletek tuh kan di sini kan di TNT waktu itu kita collab kita kan. masukin Aldo sama istrinya, digoyang bersama semuanya pas event. Kayak kita kan event warungan ya, Aldo bikin masak semuanya pada batuk semua. Makanya waktu itu gue juga pakai masker kan jadinya kan. Nah tapi dari waktu itu memang sengaja bawanya dari Bangkok. Jadi, dari situ tuh lu udah bawa? Udah bawa. Jadi pakai just tip kan biasanya just tip baju sama just tip. Ya pokoknya just tip baju itu biasanya gue suka minta nitip. Bawain dong ini bahan ini, bawain bahan ini yang botolan. Nanti di sininya baru diolah lagi. Mungkin itu salah satu yang bikin beda karena taste-nya misalnya kayak contoh kayak sos tiram Bangkok sama yang di sini bisa aja pakai. Cuma kerasanya jadi kayak Chinese food.
restoran gitu, bukan Thai restoran. Apalagi kalau lu udah coba makanan yang di Thai-nya, pas develop rasanya juga pasti kayak susah ketemunya kali ya. Kayak beda. Kayak terasi, kita pakai yang terasi sana. Bisa nggak sih pakai terasi Bangka? Bisa aja, tapi agak beda aja. Feelingnya gitu. beda pasti ya. Feelingnya beda. Ya tapi gue main ke tempatnya dia ditunjukin semuanya segala macem guys. Iya kan, nggak cuman yang orang kan mikir bumbu Thai apa sih, paling cuma fish sauce-nya doang, saus tiram segala macem deh. Kita kan fish sauce kan ada yang emang buat masak, ada buat dressing. Nah, Terus palm sugarnya juga beda. Terus lumayan banyak sih, saus tiram, terasi, banyak. jadi lu mau fokusnya ke sana tapi nggak pengen jadi kayak average Thai restoran juga. Jadi emang approachingnya tuh lebih ke, kalau bahasa kerennya tuh kayak chef driven, tapi ya ini kebenaran Thai aja gitu. Jadi ada beberapa misalkan produk-produknya kayak kita pakai wagyu ram segala macam, tapi ya masakannya Thai gitu. Tapi gue lihat juga banyak approach-nya modern juga ya kan Dok? Karena itu emang dari awal udah kepikiran ke sana apa? Beberapa inspired-nya emang yang tempat modern. Okay. Jadi ada inspired-nya tuh waktu itu tuh ada di Kiln Soho di London, restorannya. Kiln. Terus Anajak Thai itu di US tapi gue lupa di Los Angeles atau di mana gitu. Sama kalau di Bangkoknya tuh ada namanya Chamkung Chamgeng. Waktu itu sempat collab kayaknya sama Mei sama Full House deh. Nah itu dia modern Thai. Jadi memang si orang Thai-nya sendiri kayaknya mereka udah lebih open minded ya. Mereka juga travel a lot juga sih. Travel a lot, terus udah lebih open minded. Jadi kan kalau di kita kan lebih ke soto ayam, ayamnya pakai poached chicken misalkan, itu udah kayak ini mah bukan soto ayam. Nah kalau mereka tuh masih oke. As long flavornya dapet ya. Benar, as long as flavornya dapet, mereka ini emang. Gue pengen banget nyobain menu lu yang itu belum kesampaian, yang apa? Tahu-tahu ada cawan musinya. Oh iya, itu steam egg ya. Iya, steam egg sama octopus. Ada karinya, ada octopus. Itu base-nya dari kita trip ke sana. Cuman mereka untuk makanan itu biasanya tuh telurnya dijadiin scramble egg. Scramble egg terus dikasih crab meat. Oke. Kan kalau kayak gitu kan kalau bahasa Sundanya buyatak kayak gitu aja. Makanya di sini kita coba agak beda lah. Lagian tapi kita pakai banyak inspired nostalgic dari zaman dulu karena si telur timnya tuh bini gue tuh suka dibikinin telur tim di rumah. Jadi itu resep. Sebenarnya gue pakai resep. Mana ada sih orang ART. Bandung yang ke masa kecilnya kagak makan tim telur anjir ya. Gak enak panas dalam tim telur tim telur. Makanya itu dibikinnya kayak gitu. Makanya itu memorable banget buat istri. Jadi ya udah deh kita coba deh bikin approachingnya agak dikit kayak gitu. Jadi bisa buat cerita-cerita juga ke si tamunya. Nah itu gimana? Ini kan lu yang pertama kali yang beneran lu setup timnya UNI. Iya. Istri dan saya kan. Gitu. Gimana tuh kesan-kesannya? Sebenarnya bingung berdua. Iya. Sebenarnya yang sacrifice a lot kayaknya dia deh, kayak karena kan dia kan tadinya auditor. Auditor di NSN Young, kayak Big Four gitu. Buat tiba-tiba shifting ke hal yang dia nggak biasa kan lumayan banget kan. Bukan lumayan lagi tuh mah. Nah, capek jadi auditor ya. Cuma kan beda medan perang lah ya. Beda field. And then ngobrol sama staff juga beda kan. Iya. Kalau kayak auditor nggak usah ngomong sama orang, cek datanya. Mereka kan kalau misalkan ngobrol juga kan at least meskipun ya orang beda-beda ya, tapi kan rata-rata kan mungkin orang kuliah sama orang kuliah, orang ada pengalaman. Tapi kan kalau lagi kayak buka tempat kayak gini kan, kadang mau ngambil staff kan yang penting mau background apapun asal niat kerja. Nah itu asal lu mau kerja aja udah bagus banget sometimes. Nah kan itu beda kan. Nah jadi sebenarnya yang dilihat sih yang sacrifice lot dia dan dia juga lumayan banyak ngebantu terutama pasti. Cuma lu berdua. Iya. Untuk admin segala macam. Kalau dulu awal-awal kan kita startnya dari pop up, jadi dia yang bantuin buat nimbangin barang, gua balik kerja, baru abis itu lu yang eksekusi. Ya lu sempat mulai dari PO gitu juga buat cek market lah istilahnya ya. Dulu pop up, kita doing pop up kayaknya ada 5 kali, 4 di Bali, 1 di Bandung. Oh sempat di Bandung juga? Ada. Di tempat teman, karena waktu itu lagi Sinja. Jadi pikiran sekalian pulang kampung. Iya, kayak ya udah biar sekali jadi deh.
Sincha abis itu bikin collab ya udah deh. Biar sekalian aja. Sama diselingin sebenarnya tengah-tengahnya ada PO. Ah iya. Gitu. Itu lumayan lama, setahun. Itu lumayan juga kan bini lu baru grace banget nyampe Bali kan. Benar. Langsung shiftnya bukan shift karir lagi tuh, udah shiftnya dunia berubah semuanya. Iya. Jadi waktu itu kayak kita sebenarnya start 2023 Buat planning ini semua ya. buat planningnya. Jadi mungkin sekitar Maret atau April udah mulai kayak mikir event lu di 2023 juga di Itu 2023 ya? Julian. Baru abis itu kita banyakin event tuh waktu itu. Oh iya ya 2023. Sempet di Ubud, sempet di Canggu. Tapi yang pertama tuh bareng gue itu. Terus habis itu beberapa kali and then sampai ke 2024 kita coba buat cari tempat. Akhirnya bukanya itu udah setahun ya. Kemarin baru di setahunan nih. Congrats ya. Thank you. Dia Oktober 11 kita bukanya. Gitu. Tapi so far ini konsep yang lu itu lu sama istri masih sayang banget lah nih berarti. Iya. Udah ketemu juga berarti celahnya ini makanan yang lu pengen tonjolin gimana. Dan mungkin ini ya, karena kan dia kan emang dari auditor juga kali ya. Jadi dia lumayan bantu untuk nge-hold kepengen. Namanya kalau lagi yang masak kan banyak kepengen kan. Pengen ini, banyak pengen ide itu. yang liar-liar. pengen itu. Jadi dia ngebantuin buat ini dulu. Itu ngebantu banget untuk early days sebenarnya. Karena kalau misalkan di awal-awal udah jor-joran, terus kehantam sama marketnya turun, kitanya jadi kayak kecewa. Kadang tuh jadi kalau misalnya gini, yang suka susahnya tuh kalau pas lagi pendapatannya nggak oke, terus tiba-tiba ada orang yang nanya, makanya ada tom yum dong restoran Thai. Nah itu goyang tuh bisa jadi tuh. Nah untungnya waktu itu dari awal kita coba press budgetnya, jadi omongan ataupun kayak masukan gitu kita benar-benar filter nih ini penting nggak ya buat gue ya, atau ini ini sekedar saran. Dan juga doang. kebantu lu juga kan di ngurusin makanan kagak baru tahun kemarin ya. Mungkin ya. Dengerin komplainan orang yang busuk kayak kadang-kadang kayak ini mah skip aja. Itu mungkin udah nggak terlalu ya, pas awal-awal kita baru mulai keluarin makanan sendiri kan. Kerjaan jadi chef tuh salah satu yang paling enak dikomplain, karena komplainnya ada yang legit, ada yang kagak. Kita kadang-kadang belum bisa bedain kan awal-awal. Itu ngerusak mentalitas banget kadang-kadang. Dan kritikus paling ininya ya, paling ngekritis gitu ya. Itu tuh orang Indo. Bukan orang Thailand. Bukan orang Thai. Apalagi kalau misalkan dia nanya kayak ini kokinya orang Thai ya, enggak orang Bandung gitu, kayak udah kayak itu normal banget. Tolonglah guys. Orang Thai justru mereka lebih open minded. Jadi mereka kayak seneng kayaknya makanannya dimasakin orang lain malah. Iya. Jadi mereka seneng kayak ini it reminds us to misalnya kita kayak ada sebenarnya buat orang kita tuh kayak sambal terasi, namprik kapi gitu ya. Jadi ketemu yang gitu aja tuh mereka happy. Ketemu somtam. Ini tuh yang kayak sambal terasi mentah gitu gak sih? Enggak sih, matang, cuma warnanya kan kalau kita merah. Kalau dia tuh bener-bener base-nya tuh kayak coklat gitu. Oke. Sebenarnya aslinya tuh ditumbuk kayak cengek, bawang merah, terasi gitu. Jadi warnanya pale coklat gitu. Kayak yang bright red biasanya kayak sambal terasi gitu kan. Bukan. Nah, terus kayak misalnya kan somtam pakai pelara. Pelara tuh kan emang agak jarang. Pelara tuh apa tuh, Dok? Pelara? Fermented fish sauce. Jadi fish sauce di fermented lagi. Jadi double fermented itu. Jadi dia lebih umami gitu. Nah, buat orang Indo rata-rata tuh dulu tuh ngambilnya tuh paling fish sauce pakai pokoknya tipikal yang asem pedes doang gitu somtamnya. Jadi pas orang Thai ketemu di tempat kita, deep flavor ada jadi kayak lebih ngerasa, kompleks. Ini mah yang gue ketemuin di sana gitu. Karena dulunya juga gue nggak suka somtam sih. Jadi pas waktu ke sana ke Bangkok ketemu ada tempat yang pakai kayak gitu, ya udah kita lihat si acinya pakai barangnya apa gitu, ya udah deh. Ya itu fungsinya R&D trip ya. Iya, jadi beneran ini mereknya pakai ini, pakai ini, baru habis itu just tip. Berarti bini lu ini bantu buat kayak kalau mau gerak ini datanya harus backup dulu. Kalau udah kelihatan oke baru bisa ngegas. Emang kalau dapet suami tukang ngegas tuh harus dapet istri tukang ngerem guys. Iya, itu kayaknya dua kombinasinya yang harus gitu. Itu yang bikin harmoninya jadi lebih menyenangkan hidup
Soalnya kadang kepengennya nggak make sense kan kadang. Kayak misalkan Ya kan namanya juga angan-angan ya. soalnya kan kalau nggak tahu ya kalau misalkan buat yang kreator itu kan oportunis kan. Iya. Kayak misalkan kayak oke gue nemu Trennya lagi ke sini. atau enggak gue kepengennya ini oportunis gitu. Gitu jadi emang bisa ngelangkanya maju sih. Tapi kalau nggak ada backbone yang kuat kan susah juga kan. Nah, untungnya lu ada bini lu yang calculate risk-nya dulu. Kalau mau coba ke sini kayaknya jangan dulu deh. Soalnya kan certain thing apalagi kalau yang berkonsep banget gini, it takes time kan buat orang ngerti konsep kita tuh apa. Dapat yang bisa menghargai disayang-sayang tuh. Customer pertama. Tapi Canggu menyenangkannya loyal. Mereka yang long stay-nya tuh loyal banget. Long stay-nya loyal. Terus mereka tuh emang cabutnya pas lagi summer time-nya doang. Jadi misalkan kayak dia lagi ada di negara asalnya lagi libur gimana, ya mereka balik lah misalnya ketemu keluarga gitu-gitu. Tapi overall mereka dia pulang kampung, ada pulang kampungnya lah kayak beberapa bulan. Ada pulang kampungnya. Tapi kalau lagi di sini loyal. Menyenangkannya kayak gitu. Terus lokasinya kita tuh lumayan dekat ke residen. Iya, lokasi lu residen banget. Jalan dikit pasar, guys. Iya, Umalas. Terus di belakang segala macam tuh lumayan residen dan mereka loyal. Iya. Kalau lu yang cuman turis doang, muter-muternya di Berawai daerah turis, most probably lu gak bakal lewat restoran Aldo. Itu kalau yang udah tinggalnya 2 bulan lu pasti tahu tuh restoran Aldo. Soalnya titik itu kan kalau Canggu kan gang kan sebenarnya kan kayak Berawai, Ibu Benang, Batu Bolong gitu-gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata orang ke Batu Bolong. Nah kalau yang di tempat gua tuh yang jadinya orang yang daerah situ yang tahu. Tapi lu pas decide mau di Berawai lu ada ekspektasi kayak gitu gak? Apa lu ekspeknya malah turis aja? Waktu itu sebenarnya nggak ada thought sama sekali. Cuma lu suka tempatnya. Jadi waktu itu sebenarnya kita udah mau ambil tempat itu di Sunset Road. Sunset Road namanya banyak lagi ya, namanya orang mau buka kan, over optimis. Jadi ngerasa ini trafficnya banyak kayaknya bakal bagus. Soalnya ngelihat kayaknya dekat situ ada yang oke juga tuh Fat kan ada dekat gua. Maksudnya menurut di kepala gua tuh ya udah jalan sedaerah gitu kan. Tapi ternyata tuh banyak temen atau kayak kenalan tuh kayak ini lu kalau di sini tuh kayak high traffic doang. Iya, karena jalur cepat. Jalur cepat. Tapi kan ya lu mau buka tempat over optimis aja kan. Ya buat ngerasa orang lain bakal kayak lu mah cuma bakal ngomong negatif doang gitu. Nah, pokoknya intinya tuh kita udah mau DP di sana, some cases ada orang yang DP lebih gede. Oh, emang rezekinya. Rezeki orangnya lah gitu ya. Terus rezeki lu juga nggak di situ loh. Terus waktu itu pas lagi malam-malam kita lagi mau tidur, kita scroll ini app properti. Terus ketemulah tempat ini. Nah, tempat ini itu dari awal itu dibilang tuh yang punyanya tinggalnya nggak di Indo, tapi di Australia. Terus gue kayak ini mah gue kayaknya bakal kenal nih. Dari waktu itu tuh tapi nggak mau diajak nggak mau ketemu sampai akhirnya kita first payment ketemu dan ternyata dari ngobrol itu kita punya mutual di Bandung gitu. Jadi kayak ini kayaknya meant to be aja nih. Ya udah. Soalnya kadang-kadang sama landlord kan udah banyak banget kan cerita-cerita sampah yang nggak bisa ngelihat toko rame dikit, ntar sewanya digilain lagi. Kita lumayan beruntungnya itu landlordnya tuh baik banget sih. Dia sampai sekarang tuh jadi kayak antara ke gue atau ke bini gue tuh, yuk lihat tempat yuk kemana yuk. Siapa tahu bisa ada yang dikerjain bareng atau apa gitu. Jadi hubungannya menyenangkan lah sampai ke sekarang gitu. Itu jarang-jarang tuh bisa dapet. Jarang-jarang Lebih banyak denger cerita yang aneh-aneh kalau dari landlord. Berarti emang rezekinya Aldo nih sama istri. Tapi sejauh ini berarti dari segala hal lu apa yang paling lu nggak expect dari Berawai itu? Loyal satu, dua orang tuh bisa travel dari jauh buat ke situ. Sama apa lagi ya? Kayaknya itu deh, itu yang terutama deh. Dan bisa survive di situ sih. Jadi kayak lumayan easy access kan. Gak terlalu jauh dari Batu Bolong, gak terlalu jauh dari Umalas. Dan orang dari Denpasar sebenarnya mereka masih bisa dari Gatsus itu nggak perlu ngelewatin yang jalan raya Canggu yang macet banget kan. Jadi kayak meanwhile masih dapat turis juga kan.
Masih dapat turis juga. Jadi sebenarnya di situ tuh marketnya tuh kadang suka bingung juga. Lu bisa ketemu AI sama Iya, yang toto lokal banget. dari yang Surabaya. Sebelahnya tuh ada couple dari Aussie. Terus di sana ada kayak couple lokal, ada yang jadi kayak Toto ada orang Korea nyempil satu biasa kayak gitu. jadi kita kayak wow ini kayak something different karena kan kalau Canggu sendiri tuh antara lu lokal banget atau lu expat banget. Australian banget gitu biasanya mostly. Jadi lumayan nyampur lah di situ. Lumayan mirip-mirip sama tempat gue lah. Nah, Residential area banget. Iya, jadi kayak kitanya somehow jadi menyenangkan aja bisa kemana-mana ya. Karena kan Bali lumayan. Lu nggak depend sama satu titik masuk duit gitu loh. Iya. Sekalinya itunya kagak ada di sini bubar langsung jeblok. Bali kan interestingnya harus bisa survive high season, low season kan. Kompleksnya making business di Bali ya itu. Jadi kalau misalkan lu cuma bisa high season doang berat. Lu cuma bisa low season doang berat lebih juga berat nanti. juga. Jadi kalau gue ngebacanya sih kalau lu high season make money, lu make money cuma pas high season, lalu lu cuma muter aja kerja rodi, cuma bisa survive. Tapi once lu bisa make money di low season, wah itu sih bantu banget sih pasti. Benar. Jadi kayak ya itu yang kita lumayan bersyukur ya. Berarti high season low season dropnya nggak signifikan banget. Nggak signifikan. Karena Ya, memang pasti masih ada baru lah. juga sih. Kita masih kenalin marketnya lah ya. Jadi so far sih menyenangkan ya. Ya menyenangkan sih di Bali tuh bikin bisnis bisa rada kayak konvensional ya, bisa pelan-pelan, gak usah kerusak-kerusuk kayak wave ntar sebelum habis nih kayak gitu-gitu. Masih ada aja market yang belum kesentuh kalau di Bali tuh. Kayaknya kalau di Bali tuh emang enaknya organically dan lu jadi bisa nakar. Oke, gue bersyukur nih dengan kenaikan tiap tamunya segala macam gitu. Bisa pakai jurus bersyukur. Sama kalau gue atau lu ngerasa nggak kalau di Bali itu as a business owner nggak usah terlalu takut ditiru. Banyak yang orang kayak lu juga yang mau bikin bisnis gitu loh, yang gue juga mau bikin bisnis yang sama kayak orang lain. Sejauh ini dengan di tengah wave-nya Thai ini, kan lu pas masuk udah ada 10 tuh. Nah dengan sekarang udah setahun berjalan, lu ngelihat tren Thai food ini gimana? Kayaknya dia bakal sustain aja, tapi semakin biasa semakin gampang kelupain. Jadi misalkan dia bakal ada tempat-tempat yang buka Thai yang dengan tom yum noodle-nya, dengan apa segala macam, tapi semakin menunya biasa semakin ya gampang kelupain karena rasanya ya pasti gitu-gitu aja. Generic gitu. Dan rata-rata yang kayak gitu juga karena dia tahu dia nggak usah aneh-aneh juga rame kan. Daerah-daerah turis. Plus kadang mereka mikirnya sepanjang gue bisa niru yang lagi viral di Bangkok, kayaknya bisa. Kan waktu itu kalau misalnya nggak tahu ya kalau misalnya pernah lihat tuh biasanya starter packnya orang Indo kesana tuh Jeo Chula pakai yang mama tom yum noodle. Pernah tau gak? Okay. Pokoknya tom yum terus banyak isian gitu. Oh bukan yang supnya bertahun-tahun itu? Itu juga. Tapi kayaknya nggak segampang itu bikinnya. Kan kalau yang mama tom yum lumayan gampang tuh. Terus banyak yang nggak suka juga pas sudah kesana. Terus habis itu yang kalau pernah lihat kayak tulang babi yang yang disusun terus dikasih cabai hijau. Oh iya. Lamsap gitu ya. Nah jadi mereka kadang yang banyak. Kayak kalau di Singapura tuh kayak roti tisu tapi ini bedanya daging aja yang rame banget ya. Jadi mereka tuh banyak mikirnya ya udah sepanjang gue bikin yang tren di sana, di sini tiru pakai tiplek aja. Gitu. Nah itu yang mungkin gak sustain ya. Gitu. Itu yang lu hindarin lah. Karena kalau enggak nanti mau ngejar apa lagi viralnya, kalau di Bangkok lagi nggak ada yang viral, masa di sini ya stop kan gitu. Soalnya lumayan unik kan, lu kan ngincernya rasanya otentik banget tapi menunya masih banyak yang modern. Ada tom yum tapi tom yumnya bentukannya jadi kayak dipping kan yang logonya. Itu kan juga, ambil dari sini juga. Wis disebut, padahal gak maksud. kita waktu itu bentar kan nyoba ininya trial errornya juga bentar juga. Jadi itu salah satu so far dia salah satu yang orang jadi kenal juga karena unik aja gitu. Bisa dipping sama crab meat kan itu ya? Itu pakai crab meat. Basically itu tom yum soup aja, cuman kita benar-benar di blender sampai sausnya sampai halus banget gitu. Udah itu lo emulsified lagi. Apa enggak? Emulsify-nya sebenarnya dia ada pakai ini sih, ada kayak starch-nya gitu. Gitu sih. Cuman sekarang jadi menu andalan lu apa yang banyak orang nyari kalau buat di Bandung?
Ini biar yang lain pada makin penasaran apa yang. Dia ada Newaping. Newaping itu base-nya sebenarnya dari sate babi Thailand. Cuman di kita makannya kayak makan Korean barbecue style. Oh, oke. Jadi pakai miswa, pakai Oh, shisho, pakai wrap. pakai ya, Ya, jadi kayak wrap gitu. Norinya kita pakai nori Thailand juga. Jadi nanti makannya kayak Korean barbecue style. Oh, itu yang satu. lagi paling banyak cari. Itu satu, terus habis itu ada octopus yellow curry yang tadi yang pakai telur tim. Sama sebenarnya yang sekarang baru mulai orang pesan banyak tuh gengsom. Apa itu? Gengsom tuh sebenarnya dia kari paling cairnya Thai dari Thailand Selatan. Feelsnya sebenarnya nanti makannya kayak makan sayur asem, pakai ikan bakar, pakai sambal terasi. Oh ya? Feelsnya kayak gitu karena itu kan near Malay kan. Ekuator. Jadi itu emang mereka bikinnya kayak gitu. Basicnya tuh sebenarnya kayak kuah bening gitu. Oh, tapi kari. Tapi ya mereka sebutnya itu kari paling cairnya mereka aja gitu. Terus habis itu dicocolnya pakai namprik kapi namanya. Jadi dia namprik kapi itu cocolan cabe terasi gitu. Menurut gue yang gue makan di tempat lu yang memorable lu ayam goreng lu sih. Ya, dua malam tadi. Wah, marinate. anjay, itu ayam gorengnya harus coba guys, ayam gorengnya dia. Thank you. itu banyak yang suka juga dong, mesti itu enak banget itu. Iya. Jadi itu lumayan banyak yang suka sih. Kita malah lagi mikir ini gimana ya kita bisa utilize ini ayam lagi. Pahanya doang yang dijual. Gimana nih kita bisa Itu utilize. spesifiknya lu mau cuma jual ayamnya paha kan? Seinget gua. Iya. Karena kalau yang lain kayaknya enggak Kurang asik lah ya. kurang asik. Plus emang kan pakai kalau itu kan bukan yang kayak ayam kampung gitu kan. Ya udah yang kayak normal yang di market. Cuma maksudnya kalau misalnya pakai dada seret banget nantinya. Ya udah. Sweet Plus spotnya di paha lah ya. di paha gitu. So far sih oke sih. Itu salah satu menu andalan Menu juga. andalannya. Harus coba guys, ayam gorengnya dia gokil. Itu yang paling ngena di otak gue sekarang ayam gorengnya. Iya. Tapi sekarang kalau lu lihat dari flow turisnya paling banyak emang dari mana? Kalau di daerah sana? China which is really good itu. China market berarti. China market lagi lumayan ini. Lu nggak berantem taking order deh? Gue setiap kali dapet China market berantem gue taking order deh. Enggak, masih oke lah. Tapi lu masih ada kayak bikin menu Mandarin nggak? Enggak sampai segitunya sih. Okay. Tapi so far sih mereka masih, soalnya gini, kalau dilihat China marketnya sekarang beda sama China market dulu. China market dulu tuh enggak benar-benar ketutup aja gitu, kayak pakai kacamata kuda mereka gitu. Dia bikin semua kayak China kan. Sekarang tuh mereka tuh udah at least kayak basic Inggris tuh udah bisa. Mungkin kalau yang nggak bisa basic Inggris ya tetap di China-nya gitu, nggak jalan-jalan. Tapi kalau misalkan yang udah soalnya kita tuh kan rata-rata dapatnya bukan yang dari tour guide. Kalau yang solo traveler. Jadi kalau misalkan dari tour guide, nah mungkin. Tapi kalau misalkan enggak sih ya so far sih. Soalnya gue banyak banget kalau gue nyangkutnya yang dikira tempat makan gue tuh tempat makanan Chinese food. Oh gara-gara mie di belakang ya. Iya, kan mungkin dia nyarinya Chinese food pas masuk. Wah itu buat gue sampai bilang kayak kita harus ada menu Mandarin sih. Tapi itu lumayan ngebantu loh. Iya, maksudnya lumayan bantu banget. Lumayan bantu. Dan sekarang market mungkin China terus kalau Asian sih selalu rata, Korea, Singapura, Malaysia selalu ada. Lokalnya dari mana-mana sih. Lokal juga banyak. Lokal banyak. Jadi ya itu yang lumayan membantu lumayan kita. Bantu ya buat perputaran uang kita ini. Iya. Dan mereka bisa dari mana-mana kan, dari Bali, dari Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya. Kompleks, cuman overall mereka semua rata-rata suka Bali lah. Dia udah tahu Bali, how Bali runs gak sih yang sekarang zaman-zaman sekarang datang. Kalau enggak biasanya nyangkut mentok sampai Kuta doang, nggak nyampe sini juga. Iya. Jadi ya mereka udah tahu apa yang mereka mau. Karena mungkin nggak tahu ya, kalau lu ngerasa kayak after COVID orang tuh udah tahu apa yang mereka mau aja. Iya, kayaknya sosial media makin gila sih. Informasi lebih gampang. Dia kalau mau certain thing tuh nyarinya lebih gampang. Jadi lebih well informed gitu loh. Jadi sebenarnya buat tempat-tempat yang bilang kayak ini lokasinya strategis banget nih bla bla bla. Kadang belum tentu juga ya sepanjang lu bisa generate marketnya. Iya. Kalau lu tahu shiftingnya mesti ke arah mana yang kira-kira cocok buat bisnis lu mah pasti lu find a way Bisa-bisa juga aja. ya. Nah ini lu bisa dapet
background lu bisa ngedalemin makanan Thai, lu ngurusin makanan Pison yang ada branch-nya banget, ada yang toto Indonesian banget, lu bisa ya biar orang yang lain tahu juga background lu. Gue pertama kali collab sama dia nih, menunya semuanya pakai nama Thailand. Saya yang expediter, ujung-ujungnya kayak do ayam 3 ya do. Do ayam 3 pokoknya yang kari ada 2. Saya kan orang Bandung yang masak kan. Jadi kalau misalkan nggak ada ini apa Thailandnya ini. Cuma kalau gue kan mungkin the few people yang nggak terlalu interest sama makanan Thailand kan. Jadi buat gue tuh alien banget. Tapi lu bisa dapet kayak backup pengalaman, lu bisa ngurusin Pison juga really well juga, dari branch-nya juga oke banget, bakery-nya juga oke banget. Wah itu putaran hidup lu gimana? Emang mulainya lu terjun menggilai F&B ini tuh dari mana? Dari Yang paling banyak membantu lu? ini paling sebentar sebenarnya nggak terlalu lama, tapi emang lumayan ngefek tuh pas di Singapura kali ya. Pas di Singapura. Dia Pas kan sekolah? kan sekolah tuh, habis itu ke Mozaik kan, yang pas yang di Ubud, habis itu gue sempet di Andre. Oh iya. Di Andre. Nah sebenarnya kalau dilihat Andre itu dia tuh bukan cuman chef, dia emang jadi figur aja gitu. Iya. Dan cara dia approaching brand segala macam menyenangkan sekali. Iya. Jadi kayak ya itu salah satu yang ngebantu buat ini oke juga ya. Plus emang tiap tempat gue ngaclok-ngacloknya emang beda-beda. Gue kan pernah pastry. Nah lu sempat pastry juga? Gue di Aussie itu demi chef pastry. Oh ya? Iya. Gue baru tahu ini. Yeah. Gue temenan lu sama lu tahunannya udah banyak. Gue baru tahu lu berani Iya, pastry. dulu pastry di Sydney, and then baru karena emang mungkin waktu itu begitu balik tuh kayak Australian branch tuh lagi naik banget. Jadi mungkin approachingnya banyak kan, sudah Australian branch itu kan banyak teknik Asian-nya karena Asian community-nya gede kan di sana kan. Jadi Asian influence-nya kenceng banget. Jadi banyak tuh influence-nya tuh mungkin paling gede tuh pas di Andre di Bandung untuk cara jualan. Baru yang sekarang di Pison gitu. Itu zaman-zaman itu branch di Bali tuh wah. Sisterfield kayak pasar malam anjing. Dulu kayaknya branch tinggal cuma apa aja Sisterfield. Sisterfield kalau gue dulu malah demennya gourmet cafe tuh Dok. Oh, itu masih ada? Masih ada ya? Masih ada. Zaman-zamannya masih itu kan grup Metis kan dulu. Zaman-zamannya Dudu masih tiap hari ngopi di sana. Zaman-zaman kita kerja lah. Oh. Bedanya gue kerja daerah sini kan. Kalau lu kan daerah Ubud. Iya. Nah itu juga pas tuh di Andre juga kan itu lagi Andre on mountain topnya di pasting Singapura ya. Sebenarnya dia pas pindah Taiwan kan lebih gila lagi kan. Balik Taiwan. Nah itu apa yang lu ngelihat dari orang kayak Andre itu? Sebenarnya gue masuk itu kalau nggak salah ya, dia sebelum masuk 50 Best. Iya dia kayaknya waktu itu masih fokusnya Michelin baru masuk gak sih? Enggak, jadi kan 2010 tuh dia buka Andre. Ini yang restoran Andre. Sebelumnya dia di Swiss Hotel. Di Jan gue tahu ya. Jan Par Andre. 2010 dia masih di Jan cuy. Masih di Jan, gue ketemu di sekolah soalnya dia datang, dia promosiin Jan di sekolah gue ya. Pokoknya cuma mungkin abis itu gak lama dia cabut. Oh iya benar. Soalnya 2010, gue tuh join ke sana tuh 2013 dan baru setahun waktu itu. Jadi belum dapat award apa-apa. Itu kalau gak salah Michelin pun belum masuk kan? Belum. Jadi waktu itu masih 50 Best. Itu zaman gue juga baru tahu 50 Best pas di Mozaik. Iya, Mozaik kan dapat. Ya. Tapi kan peringkat 50-an, 49 ya? 80-an. Oh 80 Tapi kan World. Dulu kan gak ada Asia. Iya, sekarang kan ada Asia. Jadi kita kali keren juga itu zaman itu udah gak ada mentoknya lagi tuh kalau di Indo. 80-an kalau gak salah. Cuma zaman dulu kan gak ada yang 50 Best Asia. Ada yang masih 100 dulu tuh. Masih 100 ya? 100. Dulu tuh zaman-zaman 100 tuh masih Noma, masih... Intinya masih jualan air lah itu San Pellegrino banget itu. Masih fokusnya lu gak pakai air itu gak bakal bisa masuk sana lah. Jadi waktu itu zaman belum masuk 50 Best sebenarnya. Oh, mau even 50 Best aja belum masuk. Belum. Kayaknya zaman-zaman itu tuh baru mau masuk 2013 aja gue ingat. Ya iya, lu bilang sendiri baru setahun nih. Berarti kan beneran masih baru setup lagi gila-gila ya banget kan. Berarti lagi dramanya banyak. Yang paling gue kaget tuh orang tinggi banget. Benar, tinggi banget. Gue tuh gak kecil guys.
Oh, waktu itu udah pernah ketemu ya? Udah pernah aku ke sekolah. Oh. Dong gak lu lihat Andre tuh? Iya tinggi banget dan karismatik banget itu manusia. Iya. Kayak ada auranya di belakangnya kalau mau ngomong juga kayak Beda lah. beda banget sih. Dan gue baru tahu dari dokumenternya dia selalu nongkrongnya di depan restoran ya. Orang yang mau masuk semuanya disapa sama dia ya. Iya, tapi emang kalau pas servis sebenarnya di dalam. Iya. Tapi mungkin itu kan dokumenter juga karena itu kan last service kan. Iya. Last service yang di Netflix kan. Di Netflix. Iya. Oh kalau di servis dia juga controlling banget di dapur. Controlling. Dia sering biasanya diaturkan itu kan Andre itu 4 lantai. Oh 4 lantai? 4 lantai, jadi lantai 1 itu yang buat big group. Lantai 2 itu buat yang kayak couple 2, 3, 4 gitu. Lantai 3 sebenarnya itu tuh buat anak-anak istirahat sebenarnya. Tapi kalau lagi overflow biasanya ditambahin lagi kursi di situ. Oh ya? Nanti baru di atas kayak ada tangga lagi office-nya dia. Nah dapur di mana? Dapur lantai 1. Oh dapur lantai 1. Dapur lantai 1. Kalau Plus grup. sekarang Yang grup itu barengan sama dapur berarti. Yang biasa buat grup. Iya, jadi mereka kayak kepisah gitu lah. Jadi kalau sekarang kayaknya udah jadi zen kan tempatnya. Gue gak tahu. Zennya Udah lama banget sih itu. 10 tahun lebih udah. Cuma kalau sekarang dibuka kayak open kitchen. Kalau mungkin pernah lihat namanya kalau nggak salah Zen deh, itu dari orang Copenhagen atau apa gitu, di take over. Sekarang open kitchen. Kalau dulu tuh dia ditutup. dipisahin sliding door. Kelihatan sih dari Netflix kelihatan kayak dapurnya sompek banget, ketutup banget kan. Kecil banget. Iya. Kecil banget. Kecil banget. Nah itu apa ya pengalaman lu kerja sama orang gila itu? Gila kan dia? Tapi emang nggak tahu ya, mungkin kalau secara look sih emang kayak tenang, ngomongnya juga pelan segala macam. Tapi emang kalau dia tuh emang ya orang kalau udah ada ininya ya, apa namanya, auranya gitu ya, beda sih gitu. Di sana lebih ke gini sih. Overall sebenarnya untuk makanan sendiri bisa diaplikasiin apa enggak terlalu sebenarnya, karena kan itu kan experience banget. Terus habis itu makannya itu kayak waktu itu apa ya, mousse apa, terus habis itu masih Prancis banget ya? Masih Prancis banget, itu benar-benar Prancis banget. Terus nama-namanya juga Barigo, terus yang kayak nama-nama Prancis banget. Dia kan emang Prancis banget kan. Terus kayak kalau dulu tuh gue inget tuh makanannya tuh mousse. Terus kita harus kayak nanam sawah, isiin kayak jamur shimeji, segala apa, koral segala macam. Detail worknya gila lah. Nah, tapi sebenarnya lebih belajarnya tuh adalah dia gimana sama timnya, terus dia gimana sama customer, terus gimana dia present diri dia ke customernya gimana, sama jualannya, gitu. Itu yang sebenarnya yang gue lebih belajar ya, karena sampai sekarang pun kadang kalau lagi mentok gue tuh sering kayak YouTube tuh ngeliatin dia lagi. Ngeliatin dia gitu, ngomong apa. Berarti karismatiknya dia tuh by design ya. Dia ngedesain dirinya buat pembawaannya seperti itu. Iya. Karena dia juga disupport sama istrinya juga. Iya. Sama istrinya juga, orang Thai basically istrinya disupport kayak gitu. Jadi emang dia udah kayak secara desainnya tuh emang udah kayak gitu. Kelihatan sih ini orang gila sih pasti. Soalnya beda dari chef-chef yang lain gitu. Even for Asian chef beda sih. Jarang banget Asian chef bisa sekarismatik itu sih. Iya. Yang kalau lu gue lumayan yakin guys, Andre Chang lewat, lu pasti mundur. Iya, ada gitu. Pasti lu mundur. Iya. Kalau dia jalan, plus dia gede banget ya. Iya. Itu membantu banget sih. Ya, Cuman di situ itu membekas banget lu buat experience buat sampai lu sekarang. Sampai sekarang lu masih nonton di YouTube ya berarti? Gue sering nonton kayak dia ngapain ya gitu. Soalnya gini, lu punya makan enak sama lu punya makan dan lu bisa jual, itu dua hal yang beda. Jadi gue sih lebih banyak belajar gimana untuk ini dia cara jualannya gimana ya. Dia sempat kayak collab jual ini es krim Singapura yang $1 $2. Oh ya? Tapi dikemasnya itu kayak bagus banget. Ada sih itunya kalau lo lihat nanti di YouTube. Oh dia bikin kayak research gitu. Dia bawa kakek-kakeknya. Kakek-kakeknya diajak ngobrol segala macam sampai akhirnya, padahal kalau gua nggak salah ingat ya, produk jadinya tuh kayak makarun, kayak terus dikasih, atau itu yang kayak terus pokoknya enggak. Oh di constructed lah. Iya, cuman lu kakek-kakeknya lu bawa tuh. Iya. Dijualnya untuk si kakeknya itu segala macam. Jadi
idea buat selling produknya itu yang gue banyak belajar dari dia sih. Penempatan story-nya ya, biar nggak jadi kayak pretentious juga, tapi orang bisa relate pas masuk ke mulut makanannya kan. Storytellingnya, karena kan ya itu yang penting ya storytelling ya. Gue selalu bilang sih kalau restoran lu rame, make sure tim lu kuat, lu jagain customer-nya anjir. Kalau emang dapur lu udah solid, nggak usah parnoan juga. Lu lihat di depan kan lu lihat makanan yang keluar kayak gimana. Kalau lu di dalam lu nggak lihat customer lu kayak gimana bentukannya. Karena storytelling penting. Iya kan? penting. Kayak misalnya kayak lu nih jual donat, sourdough donat, tapi lu nggak ada storytellingnya gimana kan pasti orang bingung juga kan. Yang tau kalau itu ribet cuman gua doang sama bini gua kan ngapain kan percuma. Kayak misalkan donat lu deh buat orang yang makan asem kan. Tapi kalau lu telling story it's our hard work 40 hours buat ngebikin ini, mungkin itu jadi sesuatu yang jadi dia bisa ternyata dirasa-rasa lagi, ternyata enak ya. Ternyata hasil 40 jam kan, benar kan? Hampir 40 jam, 3 hari lah. 3 harian kan, jadi ternyata ini ya, lu mau dapat tekstur kayak gini tuh kayak gini, nah itu gue belajar dari dia. Intinya kita sih lebih kayak, kita pengen kita gak segoblok itu buat nungguin 3 hari ya, kalau gak jadi apa-apa gitu loh. Kita kan put effort, ada reasonnya, dan buat kalian yang makan juga. Jadi itu yang gue itu belajar Andre, dia storytellingnya berarti keren banget tuh berarti. Even itu kalau lo lihat di Netflix, judulnya kan Olive Tree kan. Itu pohon depannya aja itu jadi spotlight. Itu kan cuma pohon gitu. Jadi kayak itu yang gue banyak belajar sih dari dia sih. Dan dia Inggris tuh bukan first language kan? Bukan first language. Prancis kan? Bukan, kan dia Taiwan kan. Taiwan tuh Prancis kan malah. Dia lebih jago Prancis daripada Inggris tuh. Benar. Jadi dan switchingnya tuh soalnya gue pernah waktu itu dia collab sama Porcel Brother. Buat itu kayak way back sih, itu dia bosnya dia dulu, dia ada 2 orang Prancis kembar, gundul. Yang botak kan? Iya. Gue tuh ada waktu itu ikutan sama Porcel Brother lah lagi collab. Pas lagi collabnya lo ada di sana. Ada. Dia ngejelasin ada 3 orang botak tuh di situ. Dia ngejelasin sama orang Porcel ke si Porcel Brother itu in French. Ngobrol sama staffnya Inggris, tapi ngobrol sama staff kitchennya Mandarin. Dia kayak tek-tek-teknya tuh kayak jenius banget tuh manusia ya. Itu gila sih gitu. Gokil. So far sih itu sih kalau yang dari si Andre mantap. Makanya keluar guys, belajar sama orang-orang gila itu. Iya. Nggak tahu ya sekarang masih ada nggak ya? Dia di Taiwan gila juga kan sekarang. Nggak Porcel Brothers-nya? Bukan, maksud gue kayak orang mau touch itu masih ada. Masih banyak lah, masih banyak. Iya. Masih banyak. Apalagi kalau yang duitnya ada ya. Susahnya itu kan not for everyone juga kan. Itu is the luxurious thing lah. Iya. Gue aja kaget maksudnya pas jadi ada customernya kita sering banget akhirnya jadi teman karena sering ngobrol. Dan dia mau start di tempat itu. Iya. Dan dia orang Taiwan. Jadi kayak it's like a full circle moment gitu, kayak gue pertama kali touch di Andre yang orang Taiwan, sekarang gue dapat touch orang Taiwan juga gitu kayak. Keren temen gue ini pada punya touch semua nih. Kemarin Vivi juga punya touch. Wah anjir gue bilang. Gokil sih. Wah. Iya itu something yang gak tahu ya banyak ya. Gue kira kayak udah mulai banyak. Cuman itu ya once again is a luxurious thing to do. Kalau lu bisa lakuin go for it lah. Iya. Cuman kan ya lu berapa bulan di Singapura? Kayaknya kurang dari 6 bulan deh. Gimana rasanya unpaid di Singapura? Bulan itu. Ya kan gak mungkin. Iya. Sebenarnya bukan unpaidnya, lu harus keluar masuknya. Iya. Lu harus ke Batam, lu harus keluar ke Bali, ke tapi Indo. Plus unpaidnya juga lah do. Iya. Lu kan juga udah kelar kerja di mana-mana ya. Terus punya saving nggak? Iya. Kalau lu bisa go for it lah ngelakuin itu. Soalnya waktu itu kan masuk jam 9. Pulang tuh jam 1. Iya. Terus tiap pulang naik bus tuh lu question your life gitu kayak ini gue ngelakuin yang benar nggak ya ini ya, nggak dibayar. Gue yang dulu dibayar aja UMR Bali tetep mikir gue, nih kayak gue 10 tahun lagi mati kayak gue kalau gini kerjanya. Gokil sih, cuma nggak ada yang sia-sia lah. Iya. Keren do. Nah gue biasanya mau nanya juga do. Rekomendasi selain ke Ban, selain ke Pison. Yep. Ada rekomend apa nih buat warlock buat warung lokal? Sebenarnya ada 2. Yang gue sering tuh kalau misalnya pulang beres shift sering nge-GoFood tuh Panda Loka. Ya. Panda Loka 1 sama kemarin tuh baru ketemu
warung telaga atau dia pokoknya ada telaga-telaganya dan ntar coba lihat di Ntar GoFood. coba lu cek di GoFood, ntar kita masukin. Yang telaga itu dia di Denpasar. Dia tuh kayak nasi babi guling. Itu kemarin gue cobain enak loh. Oke. Enak. Jauh juga lu nge-GoFood ya? Iya. Enggak, soalnya kan kita kan jadi kalau di ban itu kita ada sediain buat staff meal sama sediain buat mereka ya udahlah catering. Nah, biasanya tuh bini gue tuh si Steph itu sering kayak oke, buat 2-3 hari buat catering ini nyarinya ambilnya kemana ya? Nah, nyobain itu terus enak. Jadi ya udah deh. Nanti kita cantumin. Next, kopi nih. Selain ke Bison, biasa Anda nyangkutnya kemana? Kopi tuh di Canggu ada namanya Dulu Coffee. Dulu kopi. Dulu Coffee enak. Dulu Coffee enak sama Hungry Bird. Oh iya, Hungry Bird. Itu dua enak. Hungry Bird itu gokil. Mesti saya kalau dulu ntar gue coba. Gue belum pernah coba, tapi kalau Hungry Bird itu saya Itu sepaham sih enak. Pokoknya ice latte-nya nggak cawerang itu udah menurut gue udah enak sih. Biasa kan banyak yang mainnya lebih gayanya Australian yang medium roast, asam kayak gitu-gitu. Itu kan gua ya kita mirip-mirip lah, kita nggak terlalu into yang gitu. Cuman somehow di dia tuh masih bisa dapet kan ya Hungry Bird. Tapi Hungry Bird yang sekarang emang lebih kayak dia lebih ke dark roast, ada dark roastnya deh. Agak beda daripada dulu sih. Gue belum coba lagi sih. Terakhir kali gue coba udah lumayan lama. Tapi enak sih kopi-kopi emang. Itu enak. Next, minum nggak? Lumayan. Arak kemana? Arak. Ada rekomendasi Gue belum arak? sempat nyobain arak, tapi kemarin gue baru lihat merek Marak. Oh iya, itu enak cuy. Itu enak. Yang ada gambar ibu-ibunya kan? Oh nggak, gue botolnya biru sih. Gue ketemu di ini, gue kemarin ke After Tea. Conti yang di Seminyak. Ya, kan kita kemarin belum lama podcast juga sama Panji. Iya. And then dia itu si bartendernya ngasih coba gitu kayak ini ada marak ini kayak botolnya cakep ya buat. Iya, botolnya cakep. Buat produk Indo sih cakep banget sih. Buat jadi gift juga proper banget lah. Itu enak juga sih. Itu enak. Harus coba guys, marak. Oke. Kalau bar kemana? Bar Seknyo ya. Seknyo udah paling enak kali ya. Iya, udah kayak kadang-kadang nggak pengen ngerekomen itu, cuman itu udah safe banget sih. Kemarin tuh ada turis China. Jadi kan kalau di Ban itu kan kita selalu ngajak ngobrol mereka kan. Itu fungsinya open kitchen ya. Iya, dia selalu plus yang aneh tuh anjingnya dia. Nyokap dia punya anjing di China. Persis banget pakai tiplek sama kayak anjing anjing lo, si Granul. Dua-duanya anjing rescue. Oh. Nah itu kayak anjir itu bisa. Long lost sister. Ada pas lagi itu diajak ngobrol, pokoknya kita kayak kita ajak yuk lu jalan-jalan habis makan ke dekat sini, ke dekat Ban situ, bawa ke Seknyo. Happy juga loh. Iya, happy. Itu enak. Proper banget sih. Harus coba guys. Nah ini kalau pacaran kemana? Dia sering nih muter. Nah. Ini honeymoon feel-nya masih kenceng banget nih. Itu pas lagi Senin tutup ya. Senin tutup. Sekarang Senin udah buka. Kalau dulu so far paling lo enjoy enak. lah. Kuka itu enak karena lu fine dining tapi lu bisa bawa anjing. Oh. Itu kayaknya satu-satunya deh. Oke. Jadi waktu itu kita anniversary. Pet friendly dining experience ya. Jadi kita anniversary waktu itu ke Kuka. Lu bawa Granul. Bawa anjing, si Granul. Terus habis itu bisa sambil foto apa segala macam. Which is pretty good. Okay. Buat tempat yang udah lama. Iya. Mereka servisnya masih segitu sih bagus sih. Oh bagus banget ya. Bagus banget. Jadi dia lama for a reason ya. Terus menunya kalau lihat nggak banyak berubah kok. Ya, berarti si coconut mango itu masih ada? Kayaknya masih ada itu. Itu kan yang staplesnya dia. Even signature dia lah. Even welcome snacknya yang babi guling floss. Ya, chicken wing itu yang floss pakai biskuit kan? Iya itu. Kalau dulu dia chicken wing zaman di Singapura tuh. Oh chicken wing ya? Nah, mungkin di sini jadi babi guling. Iya dia kayak floss babi guling itu masih ada juga sih. Oke, shout out tuh Kevin Serkas. Iya gitu. Itu dari zaman kita kerja tuh, udah bertengger di situ udah lama banget. Tapi kayaknya chef yang dulu lama, maksudnya yang kayak old school chef, kayaknya nggak banyak yang bertahan kan? Iya, one of the few. One of the few. Dia mungkin Will Mary. Will Goldfarb. Yeah. Tapi Will Goldfarb juga kan nggak di 2010. 2010 cuy. Oh dia. Ada dulu di kudeta dia. Oh 2010 ya? Oh ya berarti. Dia tuh yang pertama kali malah Pohe. Udah gitu sempat ke Mejikawi. Oh 2010. Enggak, above that kayaknya. Cuman dekat-dekat situ lah. Zaman-zaman kita kerja di Mozaika.
Nah iya. 2012, 2013 itu di zaman dia itu kayaknya itu cuman itu aja. Ya, yang udah punya restoran sendiri ya Kevin Serka sama Will Merrick kali ya. Selebih itu kan lu udah gak denger kan nama-namanya kan. Ya emang tough sih di bisnis kita ini buat bisa sustain segitu lama. Emang never ending battle. Kayak kemarin lihat Will Merrick nge-podcast aja, dia kayak bikin podcast gitu kayaknya. Ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Gue kayak wah ini nih baru nih. Oke nih. Ya kan dia sempat jalan-jalan ke Pineng sama Maxi. Iya sempat ya. Nah kan kayak kalau kayak gitu gue ngelihatnya kayak oke, lu meskipun udah Segitu lama. legend lu harus tetap fluid. Ininya bisa ke market. Ya itu never ending job aja, pasti ada aja kerjaannya mesti dikerjain kan. Soalnya kalau yang lain udah kayak banyak yang udah pensiun juga Dok. Kayak Dudu itu udah pensiun, udah ketuaan aja. Iya siapa lagi ya zaman itu ya. Kasian lah biarin kerja jadi kok, jadi chef kan is a hard on body juga kan. Iya, itu dia Metis ya. Metis dulu. Itu Metis udah kayaknya udah mau jadi tempat pedal kalau ngeliat itu kayak. Kemarin gue jadi pas kan udah jadi tempat pedal. Coba Metis legend banget. Terakhir Dok, memorable dish yang ada di Bali atau orang yang kalau ke Bali harus coba inilah. Waduh, kalau memorable dish yang ada di Bali ya. Tapi atau buat di mana-mana juga bisa. Iya, yang kalau bisa yang bisa orang cari. Jangan masakan bini gua agak berat kan orang mau makannya. Gua tuh selalu suka sama bubur pelangi lauta. Oh, bubur pelangi lauta. Itu enak banget sih. Terus lu harus minta sambal surya. Oh. Dia ada sambelnya yang dia nggak keluarin sambal surya. Ada namanya sambal surya kayak kalau nggak salah deh. Sebenarnya kan kayak sambal bawang gitu. Tapi lu pakai biasa kan by defaultnya keluarnya cuma kecap sama cabe kan? Iya. Cabai rawit terus sama jahe kecap asin kan. Nah, lu mintain itu deh. Itu enak banget sih. Oh, itu emang sampai sekarang masih konsisten. Itu udah kayak kuka tuh. Iya. Dan di semua outlet sama terus. Iya. Itu yang nolong kita zaman dulu kerja di Bali kalau mau lapar malam Dok. Dulu kan zaman dulu susah ya nyari makan malam tuh. Gak kayak sekarang udah enak. Iya itu lauta, it's really good. Harus coba guys lauta. Itu kedemenan anak gue juga tuh. Kalau lagi sakit dikasih itu aman, udah anteng ya. Thank you Dok, udah mampir bisa menyempatkan kesini, seru banget obrolannya. Moga-moga bisa menginspirasi banyak orang. Kalau yang masih penasaran sama Aldo, ntar kita cantumin sama si Jo nih sama Yogi. Instagramnya Aldo sama Ban. Yap. Kalau masih penasaran langsung tanya ke Aldo. Thank you ya Dok, udah thank you. di sini, jangan kapok-kapok. Siap. Ntar kalau mampir lagi. Thank you guys yang udah dengerin semuanya dari awal sampai akhir. Kalau kalian masih penasaran sama podcast ini, bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang pasti nggak boleh kelewatan buat subscribe terus Regensen Radio biar nggak kelewat episode kita selanjutnya. Oke guys, bye.